Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Pagi ini kita bersyukur kerana kita dapat beribadah sekali lagi dan kita dapat bertemu kerana kita tahu bahawa Tuhan terus menyertai kita. Dan walaupun dalam beberapa masa ini ataupun dalam beberapa minggu ini kita mengadakan ibadah kita dalam talian, kita tahu Tuhan terus menyertai kita. Dan juga pada pagi ini kita akan bersyukur kerana Tuhan terus menyertai kita. Dan kita bersyukur juga kerana Tuhan terus menyertai kita, setiap pribadi kita, baik Bapa Ibu, saudara-saudari, anak-anak kita yang telah bertugas ataupun bekerja di tempat masing-masing. Dan juga Tuhan telah menyertai anak-anak kita yang sudah mulai bersekolah ataupun datang ke sekolah. Dan doa kita, Tuhan akan terus menyertai setiap pribadi kita, bahkan juga setiap keluarga besar kita. Dan untuk makluman kita, bagi negeri kita Sarawak, kerana virus COVID-19 ini masih lagi berada di sekitar kita. Dan untuk itu, kita teruskan berdoa supaya Tuhan terus bersama dengan kita. Kerana kita tahu bahawa perintah kawalan pergerakan bersyarat telah dilanjutkan mulai 16 hingga 29 Mac 2021. Dan kita terus doakan supaya Tuhan akan melindungi setiap pribadi kita supaya kita tidak dijangkiti oleh virus COVID-19 ini. Dan pada pagi ini juga kita bersyukur bagi tim multimedia kita yang telah berusaha untuk mengurus kita supaya kita dapat beribadah secara online. Seperti pagi ini, kita muji Tuhan kerana Tuhan terus menyertai mereka. Dan sebentar lagi, kita akan mengangkatkan puji-pujian kita, bahkan juga penyembahan kita untuk meninggikan nama Bapa kita di surga. Dan seterusnya nanti, kita akan mendengar daripada sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Reverend Rubinato. Dan oleh itu, untuk meneruskan kebaktian kita pada pagi ini ataupun ibadah kita pada pagi ini, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Dan saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi yang indah ini kami mengucap syukur kerana kami tahu Tuhan sungguh baik untuk setiap pribadi kami. Tuhan telah melihat daripada apapun keperluan kami masing-masing. Bahkan apapun aktiviti yang telah kami lalui. Bahkan apapun pekerjaan yang telah kami laksanakan dalam beberapa hari yang lalu ataupun dalam minggu yang lepas. Kami tahu Tuhan telah menyertai setiap bapa ibu, saudara-saudari, anak-anak kami yang bertugas yang bekerja. Begitu juga anak-anak kami yang mulai bersekolah. Kami tahu Tuhan terus menyertai. Terima kasih Bapa. Tuhan kami terus mendoakan juga kerana penyakit virus COVID-19 ini masih berada di antara kami. Dan doa kami, Tuhan Engkau akan lindungi setiap pribadi kami supaya kami tidak dijangkiti oleh virus ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga kerana Tuhan sungguh baik untuk setiap pribadi kami. Kami ingatkan juga sekiranya ada jemaat Tuhan yang dalam lemah tubuh ataupun sakit penyakit. Doa kami Tuhan Engkau akan pulihkan keadaan setiap pribadi kami. Engkau memberi kesehatan yang baru, memberi kekuatan yang baru dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan angkatkan puji-pujian kami, bahkan juga penyembahan kami untuk memulia dan juga meninggikan nama Bapa kami di surga. Dan juga kami akan mendengarkan sabda firman-Mu yang akan disampaikan oleh Reverend Rubinato. Dan oleh itu Bapa kami di surga, persiapkan hati kami, persiapkan diri kami untuk menyembah Engkau dan juga untuk mendengar daripada sabda firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih Bapa, dan inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus memberi kekuatan dan sukacita dalam hidup kita. Amin. Amin. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya
dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yang percaya kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku.
kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari Tuhan, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya, haleluya, Kau ajaib ya Tuhan. Amen. Haleluya. Haleluya Jesus. Kami bersyukur ya Bapa, karena memiliki Allah seperti Engkau. Atas kasih-Mu ya Tuhan, Engkau telah mati di kayu salib bagi menebus setiap manusia di dunia ini. Keajaiban Engkau Tuhan terjadi atas bangsa kami, terjadi atas diri kami ya Tuhan. Yes Lord. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Amen. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Amen Jesus. Ini kami ya Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Oh, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus,
Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau telah perbuat yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyanyimu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biar mata kami memandang akan Engkau Tuhan, hati kami berfokus pada Engkau ya Bapa. Setiap firman-Mu Tuhan, setiap kata-kata daripada Engkau Tuhan, biarlah ia akan menyelamatkan setiap jiwa-jiwa ya Bapa. Haleluya Jesus. Amen. Selamat bertemu kembali jemaat yang kami kasihi. Oleh karena anugerah Tuhan kita berada bersama-sama di dalam ibadah online hari ini untuk menyembah Tuhan, mendengar sabda firman-Nya. Untuk hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum itu mari kita ambil waktu berdoa sebentar sebelum kita membaca firman Tuhan. Ya Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Oleh anugerah-Mu kami berada di sini sekali lagi bersama-sama dalam ibadah. Walaupun tidak secara fisik kami berkumpul, namun Tuhan telah memberi peluang bagi kami untuk bersama-sama beribadah. Dalam cara Tuhan dalam masa ini, kami serahkan waktu ini kepadamu Tuhan, mencilikkan mata hati kami, bahwa kami nikmati persekutuan bersama Tuhan, memuji menyembah Tuhan dan mendengar sabda firman-Mu hari ini. Dari awal sehingga selesai ibadah ini Tuhan bersama kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang kami kasihi, saya mau membaca firman Tuhan untuk kita yang terdapat dalam
surat Filipi pasal 4, ayat 10 sampai 20. Surat Filipi pasal 4, ayat 10 sampai ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bahagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu kurban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikian jauh pembacaan kita. Dalam bagian yang kita baca ini saya singkatkan satu tema. Bagaimana caranya gereja atau jemaat dapat terlibat dalam pelayanan pemberitaan Injil. Sesuai dengan Filipi 4 ini, kita mau melihat bagaimana caranya jemaat kita ini dapat terlibat dalam pelayanan pemberitaan Injil. Saudara yang kami kasihi, mari kita selidiki firman Tuhan ini. Secara umum kita melihat kota Filipi ini. Kota Filipi ini secara umum adalah satu kota di bawah jajahan kerajaan Romawi. Kota Filipi ini sangat strategik karena merupakan jalan raya dari bagian timur ke barat. Dalam apapun bentuk perdagangan memang itu merupakan sangat strategik. Kota Filipi diduduki oleh pendatang Italia setelah pertempuran Octavianus melawan Brutus dan Cassius. Pendatang ini bangga atas hak-hak istimewa mereka. Contohnya, para wanita menikmati status yang tinggi dalam masyarakat waktu itu. Para wanita berperanan aktif dalam masyarakat dan dunia perdagangan. Itulah sebabnya mereka ini sangat setia kepada kerajaan Romawi. Ini secara umum. Kalau kita secara khusus melihat tentang kota Filipi ini, dia sebagai jemaat setelah berapa orang yang menjadi percaya. Jemaat Filipi didirikan sekitar tahun 50 sesudah Masehi dalam perjalanan Rasul Paulus yang kedua, sesuai dengan rujukan Kisah Para Rasul 16 ayat 12 hingga 40. Didirikan hasil pelayanan Paulus dalam perjalanan yang kedua itu. Sehingga adanya orang yang menjadi percaya sehingga disebut jemaat di Filipi. Jemaat Filipi ini sedang diperhadapkan dengan ancaman ajaran yang membawa perpecahan. Itu yang menyebabkan Paulus
rasa bertanggung jawab mengirimkan nasihat dan dorongan ini. Apa ajaran yang datang itu? Pada masa itu pengaruh oleh ajaran yang disebut perfeksionis. Satu ajaran yang dikatakan supaya menjadi sempurna, menyesatkan orang, boleh membawa jemaat itu terpecah karena mengikut pelbagai ajaran doktrin yang muncul pada masa itu. Selain itu ada juga ancaman baru oleh karena kedatangan penganut Yudaisme atau penganut orang Yahudi itu yang merupakan ancaman baru oleh karena mereka datang atau hadir di tengah jemaat Filipi. Itu keadaan yang kita perlu tahu. Nah, dengan sebab itu barulah Paulus untuk memberi nasihat ini sebagai firman Allah untuk menguatkan iman jemaat Filipi. Bagaimana jemaat Filipi terlibat dalam pelayanan pemberitaan Injil? Mari kita lihat firman Tuhan ini. Yang kita mau lihat di sini sebagai isi yang ditekankan pada hari ini adalah jemaat Filipi selalu memberi dana menyokong pelayanan pemberitaan Injil melalui Rasul Paulus. Mereka ini memberi dana atau tajaan kepada pelayanan Tuhan sebagai buah iman mereka sesuai dengan ayat 17. Mereka memberi itu adalah sebagai hasil atau buah yang nampak daripada iman percaya mereka. Itu sebabnya ayat ini mengatakan, kalau kita baca ayat 16, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Lalu ayat 17, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Memberi itu adalah sebagai hasil atau buah daripada iman kekristenan mereka. Jemaat yang kami kasihi, mereka terlibat dalam memberi tajaan dana, mereka memberi sebagai hasil iman yang mereka pegang. Lalu seterusnya, mereka memberi dana kepada Paulus sebagai hamba Tuhan yang sedang dalam penjara sesuai dengan ayat 14. Mereka membantu pelayanan Paulus sebelum ini karena mereka lihat itu pelayanan Tuhan. Sekarang ini mereka membantu hamba Tuhan itu, Paulus yang dalam penjara. Paulus mengatakan, kamu mengambil bahagian bersama dalam kesusahanku. Ini yang membawa kita melihat tentang membantu pelayanan Tuhan, lalu membantu orang hamba Tuhan yang berjuang dalam pelayanan. Karena kita tidak dapat pergi semua, lalu jemaat pergi. Saya sangat tertarik dengan tindakan gereja kita bahasa Malaysia. Seorang hamba Tuhan yang bernama Pastor Hasim, orang asli di Semenanjung hari itu. Orang ini memang berjuang untuk melayani orang asli di Semenanjung. Kemudian dia jatuh sakit sehingga kakinya dipotong karena kencing manis. Lalu apabila gereja kita mengambil bagian, kita mengirim dana untuk menolong pribadi hamba Tuhan ini. Itu gereja kita. Jadi kita sangat terdorong, sangat berterima kasih oleh karena kita mengambil bahagian sesuai apa yang kita baca hari ini. Jemaat Filipi ini memberi sumbangan karena kaya dengan kemurahan hati. Mereka ini bukan kaya daripada tempat-tempat lain. Mereka orang sederhana. Tetapi Paulus menyebut mereka kaya dengan kemurahan. Itulah sebabnya mereka terlibat dengan pelayanan Tuhan. Pekabaran mengabarkan Injil ini. Saya teringat dengan visi SIB Sarawak yang disebut visi 2020. Ketika itu kita melihat bahwa ada 3 perkara penting. Yang pertama adalah pergi. Pergi memberitakan Injil. Yang kedua, kalau tidak dapat pergi, kita memberi, menyumbang. Kalau tidak dapat pergi memberi, sekarang boleh berdoa. 3 perkara ini. Saudara jemaat Tuhan, tidak mungkin kita terlepas dari 3 perkara. Kemungkinan kita tidak dapat pergi secara penuh atau bagaimana.
tetapi kita boleh memberi sumbangan untuk terlibat dengan pelayanan Tuhan. Seperti jemaat Filipi. Sekiranya kalau kita tidak dapat pergi dan tidak dapat memberi juga, sekurang-kurangnya kita ada waktu untuk berdoa bagi pemberitaan pelayanan Injil Tuhan. Jemaat yang kami kasihi, penglibatan kita dengan pelayanan pemberitaan Injil ini rupanya boleh menjadi budaya hidup setiap orang percaya. Mengambil bahagian melalui dana, melalui doa. Apalagi kalau kita dapat pergi, ini hal sangat penting. Ini tentang jemaat Filipi. Tanggung jawab mereka. Perkara yang kedua yang kita lihat di sini, kita lihat sikap jemaat Filipi dalam memberi dana menyokong pelayanan pemberitaan Injil melalui Paulus. Tadi itu terlibat dengan membantu dengan menyokong dengan dana pelayanan Tuhan. Sekarang kita melihat sikap mereka. Bagaimana sebenarnya keadaan mereka ini? Lalu firman Tuhan menyebutkan orang Filipi ini adalah penuh dengan iman. Jemaat Filipi ini penuh dengan iman kepada Tuhan. Mereka ini berpegang teguh kepercayaan kepada Yesus Juru Selamat yang diberitakan oleh Paulus. Lalu seterusnya kita lihat jemaat Filipi ini penuh dengan prihatin menurut ayat 10. Ayat 10 mengatakan pada pertengahan ayat ini bagian B, memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Selalu mereka beri perhatian kepada pelayanan Tuhan, juga kepada hamba Tuhan, yaitu Paulus sendiri. Walaupun mereka tidak ada kesempatan untuk terlibat langsung secara fisik. Tetapi perhatian mereka, ini berarti, kalau mereka beri perhatian, berarti dia selalu berdoa untuk pelayanan Tuhan. Seterusnya kita lihat ayat-ayat ini dikatakan, jemaat Filipi penuh dengan kemurahan hati dan ramah. Yang saya sebut tadi itu mereka bukanlah orang kaya, tetapi penuh kemurahan hati. Walaupun kita banyak harta atau apapun kemampuan kita, kalau hati kita tidak ada kemurahan dari Tuhan, tentu semuanya tidak dapat kita lakukan. Jemaat yang kami kasihi, ini satu kelebihan yang ada pada jemaat yang ada di Filipi. Mereka kaya dengan kemurahan. Yang lain lagi kita lihat di sini, jemaat Filipi ini setia dalam hal memberi, seringkali memberi. Kita kembali kepada pasal 1 ayat 5. Pasal 1 ayat 5 mengatakan, Paulus sebut di sini, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Kita lihat ini dari pertama sekali mereka bergabung dengan Paulus dalam pelayanan hingga sekarang ini. Artinya mereka ini setia. Dia tidak berhenti di pertengah perjalanan pelayanan ini. Tetapi mereka dengan setia melakukan bahagian mereka. Kesetiaan itu penting dalam melaksanakan pelayanan Tuhan. Saya teringat sekali lagi dengan jemaat kita. Kita ada menajah seorang penginjil di zon yang kita pelihara, Tunas Baru. Satu kelompok yang kawasan itu luas. Seorang hamba Tuhan ditempatkan. Kita setia untuk menajah hamba Tuhan ini, keluarga ini. Saudara, itu boleh diteruskan sebagai kesetiaan kita untuk bersama dalam pelayanan Tuhan. Kalau boleh, kalau ada kemampuan gereja kita lagi, boleh cari tempat lain lagi untuk menajah seorang hamba Tuhan supaya berada di kawasan yang belum diinjili. Itu kerinduan hati kita. Doakanlah supaya penglibatan jemaat ini dapat seperti jemaat Filipi. Saya akan akhiri di sini. Dengan sebab itu saudara jemaat yang kami kasihi,
Setelah kita mendengar firman Tuhan bagaimana cara terlibat dengan pelayanan pemberitaan Injil ini, maka jadilah seorang jemaat yang terlibat dalam pelayanan pemberitaan Injil. Dengan 3 peringkat tadi itu, pergi, memberi, dan berdoa. Salah satu daripada 3 perkara ini patut menjadi budaya hidup kita. Napas hidup setiap hari kita adalah dalam penglibatan setiap pribadi. Yang seterusnya, jadilah seorang jemaat yang terlibat dalam pelayanan pemberitaan Injil melalui memberi dana kepada pelayanan Tuhan di mana saja. Setiap orang harus terlibat dalam memberi dana untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang seterusnya, jadilah orang jemaat yang buah imannya dapat dilihat melalui memberi. Setiap orang harus kelihatan buah iman melalui pemberian. Pemberian itu juga menyatakan iman seseorang. Maka berilah supaya itu menampakkan buah iman kita kepada Tuhan. Saudara, pada akhirnya ayat ini menyatakan kepada kita bahwa pemberian jemaat, pemberian saya, pemberian Anda disebut sebagai korban yang bau harum di hadapan Allah. Ayat 18 mengatakan, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud, pasal 4 ayat 18, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Sumbangan Anda dan saya itu, firman Tuhan menyebutkan itu sebagai korban yang berkenan kepada Allah, sebagai persembahan yang bau harum di hadapan Tuhan. Lalu doanya ayat 19. Firman Tuhan mengatakan melalui Paulus, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, tidak percuma, tidak sia-sia seorang melakukan tindakan pelayanan Tuhan. Sebab apa yang kita persembahkan, apa yang kita korbankan berkenan di hadapan Allah. Bagaimana terlibat dengan pelayanan pemberitaan Injil? Saudara adalah orang yang seperti jemaat Filipi. Demikian firman Tuhan yang kita dengar. Mari kita doa sebentar. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas renungan firman Tuhan hari ini. Bagaimana kami boleh terlibat dengan pelayanan pemberitaan Injil kepada dunia ini. Biarlah kami menjadi jemaat yang terlibat dalam memberi dana. Biarlah kami jemaat yang terlibat dalam menolong para hamba Tuhan. Biarlah kami jemaat yang penuh dengan kemurahan, penuh iman, penuh prihatin, dan kesetiaan kami kepada pelayanan pekerjaan-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu hari ini dimanapun kami berada. Walaupun secara fisik kami tidak boleh berkumpul, namun Tuhan menguatkan hati kami untuk tetap terlibat dalam pelayanan pemberitaan Injil. Tuhan memberkati kami semua. Yang dalam keadaan kesulitan, yang kurang sehat, kami mohon uluran tangan Tuhan memberi pemulihan kesembuhan. Lindungi kami daripada seluruh wabak penyakit yang melanda dunia ini. Tuhan akan menolong kami, Tuhan menghiburkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.